Dipersembahkan oleh Emang iya? Iya, lagian ya, Mbak Keke itu kan baru nikah 1 minggu, tapi usia kehamilannya udah 2 bulan. Ih, jangan-jangan. Jangan-jangan apa, Wen? Kamu tuh polos banget sih. Udah pasti hamil di luar nikah dong kalau gitu. Nggak gitu kali. Mungkin lagi promil. Makanya hamilnya cepet. Lagian ya, Mbak Keke itu kan cantik ya, tapi kok suaminya jelek. Ih, jangan-jangan pakai dukun. Astagfirullah, Wen. Nggak boleh kayak gitu ah. Mbak, Bang ngomongin saya ya? Pakai nyebut-nyebut saya jelek segala. Bukan gitu Bang Boim. Ini suaminya Mbak Keke. Emang bener ya, kalau orang jelek itu di mana-mana gampang sewot, mudah tersinggung. Mbak, jelek-jelek begini ciptaan Allah loh. Kamu sama aja menghina ciptaan Allah namanya. Nah loh. Kan? Bukan gitu maksud aku. Gimana sih? Nggak boleh gitu loh, Wen. Ingat setiap perkataan kita tuh harus dijaga. Takutnya nyinggung orang lain. Lagian kan kita lagi ngomongin Mbak Keke, terus dia nyamber aja. Emang fakta kok kalau dia jelek. Bisa nggak jeleknya dipotong-potong atau disensor gitu? Dari tadi rupanya kalian tuh gibahin orang ya. Ngomongin suaminya Mbak Keke. Ih, tanggung ya dosanya ya. Ayo, gibah dari tadi ya. Ayo. Ya udah yuk, kita pergi tempat lain aja. Aku di sini aja deh, Wen. Dia yang gibah, dia yang sewot. Bener juga Bang Boim. Walaupun cerita itu bener, tetap aja kita nggak boleh gibah. Iya kan? Makanya ada-ada aja. Emang bener suaminya Mbak Keke jelek? Aku nggak tahu Bang Boim. Kok mau ya? dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat aku bosnya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah lama gak ketemu. Iya, udah lama banget. Iya, Ayo. iya lagi sibuk kan ya. Aku main datang-datang aja ke kantornya Enggak nih. lah, justru kita nungguin. Iya, alhamdulillah. Ini dulu ya Mbak Venita, itu aku pernah interview ya dulu, ingat nggak? Oh, pas awal-awal Pas banget awal-awal aku hijrah. berhijab. Iya. Kak Erik itu masuk yang pertama untuk interview. Karena Iya. Masya Allah banget tiba-tiba ditanya. Sebenarnya aku tuh belum mau cerita-cerita loh Kang. Oh, Maksudnya itu ya? kayak masih pergolakan lah ya. Maksudnya kayak kan untuk nutup full gitu kan masih kayak ya Allah mudah-mudahan dikasih keistiqomahan gitu, bukan cuma sekedar di awal-awal aja. Betul. Jadi kan takut ya untuk sharing-sharing sebenarnya. Tapi karena beliau yang minta gitu, terus sama Mas Ri, udah ngobrol aja. Ya udah deh, boleh. Seru Aku soalnya. termasuk yang nonton deh kayaknya. Termasuk yang nonton. Aku termasuk Seru yang soalnya itu. Ya mereka berdua itu perjuangannya, salah pahamnya. Aduh, banyak banget salah pahamnya ya kan di awal-awal kan Bener, gitu. bener. Jadi Mas Ari pernah bilang, gue pengen istri yang berhijab. Iya. langsung, masa itu. langsung Mbak Venita naik darah dong. Soalnya kan waktu itu kan maksudnya lagi alhamdulillah syutingnya lagi kenceng banget Iya. waktu itu kan. Iya. Terus di program yang saat itu istilahnya yang aku suka banget Iya, gitu betul. kan. Ya bayangin kerja tuh dateng tuh bilangnya kerja, tapi Iya, kita iya, tuh iya. kayak ngobrol terus gibahin orang lagi karena lagi zaman dulu ya. Iya. Jadi kayak ya udah kayak seru aja kayak ngobrol Iya. ketemu sama temen, Iya, ngobrol iya, tapi bener-bener. syuting dibayar gitu Iya. kan. Jadi kayak enjoy banget hidupnya Iya. saat itu ngerasanya Saat itu. gitu. Tapi ya itu dia Allah berkehendak lain dan alhamdulillah dikasih petunjuk. Alhamdulillah ya. Akhirnya kalau kita lihat seperti inilah. Masya Allah Mbak masih Venita. belajar ya kan. Nah Mbak Venita, ini bukannya saya ingin
kembali ke masa lalu ya. Tetapi kan masa lalu itu kita anggap sebagai guru ya, sebagai pengalaman dan lain-lain, pelajaran untuk kita lebih baik ke depan. Nah, dulu kan membawakan acara-acara apa namanya gosip ya di salah satu televisi gitu. Nah, sekarang kan alhamdulillah karena sudah paham ya bahwa itu termasuk gibah. Nah, bagaimana kalau sekarang Mbak Venita lihat acara seperti itu, apa masih suka lihat atau ada teman yang masih suka ada di sana, apa mau bicara atau gimana sih merespon itu semuanya gimana sih? Itu dia ya, Kang, karena saya pernah berada di posisi itu gitu, terus kita juga tahu bahwa ada juga beberapa teman-teman yang masih juga mencari nafkah di situ gitu. Terkadang memang menjadi dilema gitu, karena satu sisi kita kan sayang sama mereka, kita tahu bahwa sebenarnya kalau misalnya kita belajar agama gitu, ini kan semua kan seputar ilmu lah gitu ya. Sebenarnya kan udah dikasih tahu part-part mana yang mungkin insya Allah lebih berkah atau seperti apa gitu. Tapi satu sisi lagi juga ya kita tahu bahwa mungkin penghasilannya lebih bisa dapat dari sana atau apa gitu. Jadi terkadang aku tuh nggak bisa komen apa-apa, paling aku ngedoain aja, Kang. Jadi kayak ya udahlah, doain aja deh, mudah-mudahan ya dikasih hidayahnya atau mungkin dikasih petunjuk sama Allah yang lebih baik lagi kayak gitu. Walaupun ya kayak gitu tuh paham banget sih, karena dulu juga pernah berada di posisi itu. Terus ada beberapa teman yang sempat juga udah keluar dan memilih untuk Terus ngomong juga ke Mbak Venita gitu, perasaannya kayak apaan sih gitu, jangan sok suci dia atau apa gitu kan. Nah, jadi ngerasa pernah ada di dua posisi jatuhnya kan. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya lebih baik mendoakan aja gitu. Iya, karena memang tahu betul ya kalau misalnya kita mau ngomong juga nanti dia reaksinya takutnya. Iya, karena kan reaksi tiap orang beda-beda responnya gitu. Jadi kecuali dia yang nanya kan gitu. Iya, beda betul. Karena ada beberapa yang alhamdulillah sempat nanya terus akhirnya memilih untuk ya deh kayaknya aku mundur atau apa gitu. Jadi ya kayaknya lebih enak kayak gitu dibandingin kalau aku yang aktif gitu. Jadi ya udah dengan aku share misalnya kayak aku kumpul sama teman-teman bahwa ternyata dalam kajian nyari ilmu tuh ternyata lebih nikmat loh kayak gitu. Betul. Jadi mereka yang kadang nanya kayak tapi gitu. orang memang ya kalau dilihat ya memang bad news is a good news gitu ya. Iya. Jadi intinya nggak perlu kemudian dimasukkan ke dalam acara saja, acara gibah itu atau gosipin orang baik di ya arisan atau ketemuan itu aja udah seru ya. Apalagi dikemas itu dengan udah acara kayak bumbu-bumbunya banget kan. Jadi istilahnya apalagi perempuan ya. Perempuan tuh kalau udah ketemu kan, ya Allah, kayaknya awalnya tuh kayak astagfirullahaladzim, ujungnya kayak kok enak gitu. Tapi waktu itu kan gini ya. Masih ngomong tabarakallah tapi tetap ujungnya masih ada kan. Maksudnya tidak usah bicara soal profesi ya gitu. Yang hal-hal kecil itu aja tuh masih tetap ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi ya itu dia, terkadang tuh kita doa gitu ya, misalnya sebelum pergi gitu, ya Allah semoga Allah lindungin gitu ya, Allah jaga ucapan kita, pikiran kita dan sebagainya. Karena yang kayak gini-gini tuh ya pasti ada aja gitu. Nah, jadi makanya karena kalau misalnya ngomongin gimana soal gibah, ya Allah aku masih harus benahin diri karena masih banyak salahnya. Iya, soalnya gimana ya juga kalau kita cari format yang seperti itu tapi nggak ngegibahin, emang ada apa nggak bisa apa nggak sih sebetulnya menurut Mbak Venita? Itu dia kan, dari dulu aja sebenarnya pas waktu masih kerja, kita tuh juga udah mulai sebenarnya dari teman-teman tuh kayak kita nih sebenarnya boleh nggak sih kayak gini gitu kan. Tapi ada yang ngomong, tapi kan kita tuh bukan gosip. Kalau gosip ya nggak boleh dibilang gitu, karena gosip berbau fitnah dan lain sebagainya. Kita kan masih gibah gitu kan. Jadi kan ada yang sempat bilang gibah masih boleh gitu. Jadi makanya saat itu aku mempertahankan dengan dalil yang itu waktu dulu kerja, makanya enggak, gue gibah bukan gosip. Nah, tapi kan ternyata pas ketika tahu ya ternyata ya emang nggak bisa gitu udah ngomong. Nadira tahu nggak Apa, Kang? gibah itu seperti apa sebetulnya? Gibah itu suatu informasi yang salah nggak sih, Kang? Ngomongin orang tapi maksudnya informasinya salah. Atau benar juga termasuk gibah, Kang? Nah, mumpung nih ya. Apa? Baik gini, gibah itu sebetulnya dari kata-kata dasarnya, kalau dari katanya itu goba itu goib. Jadi sesuatu yang nggak ada. Nah, jadi ketika orang itu berbicara bersama-sama, membicarakan tentang dia yang nggak ada di kita.
Kita nih bertiga nih mau bicarain siapa yang nggak ada di kita. Nah itu ngomongin artinya boim misalnya gitu. boim kita bicarain. Itu dia kan nggak ada. Nggak ada. Itu gibah itu dari situ. Nah kecenderungan gibah itu membicarakan hal yang buruk dari orang tersebut. kecenderungannya, betul. Nah dan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi pernah sahabat bertanya sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kita ngomongin dia memang, tapi bukan ngomongin yang nggak ada di dia. Memang dia melakukan itu kok, dia melawan keburukan itu. iya. Kata Rasul, ya itu gibah gitu kata Rasul gitu. Jadi gibah itu membicarakan sesuatu yang buruk tentang dia yang nggak ada di antara kita. Itu adalah gibah. Tapi Kang, aku punten nih. Kalau misalkan kita kan bicara, pasti kan bicara tentang keburukan seseorang atau apa yang mungkin dilakukan. Tapi kita mau ambil ibrohnya, misalnya ambil dari kesalahannya beliau, jadi pelajaran buat kita. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana tuh Kang? Nah inilah yang kemudian diatur di dalam yang namanya ada syariatnya. Apa sih gibah yang dibolehkan? Nah, nggak semena-mena kemudian dengan niat seperti itu akhirnya kita juga boleh bicara. Nggak semena-mena itu. Pertama memang inamal amalu biniat. Bagaimana niat kita terhadap membicarakan terhadap kasus ini. Ya. Iya, Kang. Gibah yang boleh apa? Gibah yang kita itu sebetulnya sedang memberikan peringatan terhadap orang-orang. Nah ini kan peringatan misalnya orang ini dia penipu. Bukan gibah dong. Iya. Karena apa? Karena kita sedang memberikan peringatan. Iya, betul. Tetapi tanggung jawabnya apa? Kesaksian inilah yang menjadi betul-betul berat untuk dirinya kalau seandainya dia dusta. Ya dia harus tabayun, harus klarifikasi memang benar bahwa dia penipu. Nggak cuma dengar dari orang loh. Iya, benar. Nggak bilang dia nih penipu, tapi saya juga dengarnya dari sosmednya si Anu dan nggak bisa begitu. Sama aja jatuhnya. Sama aja jatuhnya gibah. Jadi nggak sembarangan, itu satu. Yang kedua adalah gibah yang diperbolehkan ketika dia di depan hukum. Misalnya, Fulani, apakah benar suamimu ini melakukan ini? Saya nggak mau ngomong yang mulia karena takut gibah, nggak boleh. Orang itu dibutuhkan malah. Orang itu kesaksiannya dibutuhkan. Iya, benar-benar. Jadi dia harus bicara tentang keburukan itu. Kemudian ketika seseorang, ya jangan Mbak Venita, misalnya yang lain, misalnya ke saya datang untuk meminta fatwa, misalnya ke ulama, bukan saya, misalnya ke ulama atau ke ustadz dan lain-lain untuk meminta pendapat atau fatwa. Kan dia nggak bisa, suami saya itu kenapa suaminya? Ya saya takut gibah ngomonginnya, nggak bisa. Dia harus bicara akan keluar ininya dari masalahnya begini dan lain-lain. Mungkin dia pelit lah, bakhil segala macam apa yang harus saya lakukan. Nah, akhirnya itu diperbolehkan. Jadi dalam beberapa hal gibah yang diperbolehkan itu. Tapi kalau niatnya memang seperti itu di dalam forum dan momen seperti itu, oke. Tapi kalau enggak gimana? Nah, iya. Kita pura-puranya dalam hati, kita kan mau mengambil ibroh, tapi seru-seruan malah ditambah-tambahin dan lain-lain. Aduh, itu dia ya. Namanya omongan ya Kang, bisa lebih bisa kurang. Iya. Benar. Apalagi kan tambah misalnya kan kalau misalnya gibah tuh bukan satu orang kan, pasti kan Iya, Teh. 2 dan lebih gitu Iya. kan. Jadi semakin banyak orang yang ngomong, makin seru tuh Iya. kan. Dan kalau kita di dalam gibah ya, memang membicarakan orang yang terkenal itu akan lebih seru daripada orang yang nggak dikenal. Ya kalau kita bicara tetangga saya nih gini, Iya. ya palingan seru-seruannya seperti itu. Iya. Tapi coba kita beliin kita bicarain tokoh. Iya, betul. Si ini tuh begini loh, si artis ini tuh begini, wah tambah rame kan gitu. Nah inilah dunia gibah seperti itu. Aku denger tuh kemarin gini gitu. Iya. Aku denger dari sini, aku Nah, denger dari situ. terus menurut Mbak Venita nih, gimana tuh kemudian setelah merasakan, aduh iya nih saya nih dulu pernah seperti itu. Effortnya sekarang ngapain aja jadinya? Mungkin effort dari awalnya dulu aja ya kali Kang. Karena pertama itu tadi yang saya bilang bahwa ini kan udah kayak jadi perbincangan seru gitu ya. Gibah ini kan zaman itu ngerasa bahwa seru, terus jadi pekerjaan, dapat duit pula gitu. Nah sebenarnya apa yang harus dilakuin untuk keluar dari sananya itu yang sebenarnya effortnya yang lumayan besar awalnya. Karena kebiasaan, terus kesenangan saat itu kan yang untuk ngubah bisa nggak sih aku keluar dari sana dan ngerasa kan pengen sesuatu yang lebih baik. Nah untuk ngelepasin ininya dulu nih yang Itu aja udah sulit sebenarnya banget ya. effortnya gitu. Nah ternyata ketika kita udah menghindari
alhamdulillah tuh kayak ditemuin kan, malahan ditemuin sesuatu yang ya udah ngikutin circle kita aja gitu. Ya istilahnya kalau orang banyak bilang kalau kita berteman sama orang yang jual parfum kita ikut wangi gitu. Ikut wangi. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi ngerasanya ketika udah ngelepas, alhamdulillah ketemu dengan circle yang insya Allah selalu ngasih tahu dalam kebaikan, itu malah jadi lebih enak dan lebih santai ngejalaninnya. Proses itu yang malah proses yang ngelepasin yang agak susah. Tapi ketika udah mulai kesini ya alhamdulillah, malah terkadang kan memang orang masih mungkin image ya. Jadi walaupun aku udah lama udah lepas dari sana, tapi terkadang mereka tuh image mungkin masih teringat atau apa kan di saat-saat itu. Jadi kayak lo kan dulu gini-gini ya, lo kan pernah ngomongin gue ya, gitu. Apalagi teman ya sekarang jadi teman bareng gitu kan. Makanya aku kalau misalnya ketemu tuh pasti misalnya Teh minta maaf ya, atau siapa Kak minta maaf ya Mbak. Karena pasti ada ucapan-ucapan yang nggak enak waktu itu gitu kan. Namanya dulu ngerasa bahwa ya ini kan pekerjaan gitu, tapi kan sebenarnya dibalik itu semua manusia ini masih banyak salahnya. Dan bukan hanya menginformasikan, mengomentari juga masalahnya ya. Iya kan yang jadi parahnya tuh ada informasinya itu udah nggak boleh kemudian dikomentari kan, panas-panasin ya. Benar. Gitu kan part dalam pekerjaan ya kan. Bilangnya ini kok pekerjaan, tapi kan sebenarnya ya ada tambahan-tambahan secara ya manusiawi lah ya. Ketika udah mulai show gitu ya, pasti trigger untuk ngomong itu pasti akan lebih banyak. Jadi ya itu dia, selalu bilang ke teman-teman yang dulu pernah aku ngomongin atau apa, aku minta maaf gitu. Dan alhamdulillah mereka juga paham. Jadi ya itu dia, abis itu ya udah aku ini insya Allah nggak ngomong. Tapi kalau yang gitu-gitu ratingnya memang tinggi ya? Nah, insya Allah kan. Insya Allah. Tinggi kan setahu aku sih. Tinggi. Makanya sampai sekarang juga banyak tetap aja ada. Malah nambah kan Iya, beberapa benar. program Udah kayak ada makan obat gitu kan, 3 kali sehari makan lebih sekarang. Ya bahkan saya waktu itu dikasih tahu ada apa namanya lambe-lambe begitulah gitu ya. Oh, yang di sosmed yang khusus untuk membicarakan. Betul. Iya, benar. Gitu ya. Ya itu jadi memang benar-benar jadi industri gitu sekarang ya, betul. Sekarang aja bukannya gimana ya Kang, aku nyoba untuk ya udahlah untuk keluar dari circle itu. Terkadang kan kita sosmed aja secara tidak langsung nggak tahu deh itu gimana. Karena kalau misalnya kita lihat sosmed kan itu masuk dalam explore lah ya. Jadi tiba-tiba misalnya kita lagi viral bahasan apa kan suka keluar. Nah kalau kita ngikutin tuh Kang, itu tuh jatuhnya kita ikutan gibah apa nggak? Walaupun kan nggak dua arah ya, kita cuma baca terus lihat komen nih. Nah itu jatuhnya apa ya Kang? Gini ya, jika seandainya ya kita itu bukan permasalahan hanya niat. Bisa jadi kan kalau yang namanya peristiwa buruk atau berita buruk dan lain-lain kita tahu itu kan sebagai pelajaran buat kita kan bisa jadi. Jadi beritanya buruk tetapi kita olah menjadi sesuatu yang baik untuk kita kan bisa jadi seperti itu. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita follow itu kemudian menambah besar mereka dan menambah kekuatan mereka, menambah modal, menambah segala macam supaya mereka bisa expand dan lain-lain. Ya itu kita menjadi salah satu kontributor mereka jadinya gitu. Makanya nya langsung aduh, cuma buat kepo-kepo doang ya gitu ya. Kita lihat aja. Misalnya tiba-tiba kalau seandainya ada sosmed yang gosip gitu. Sosmed gosip itu ternyata followersnya kecil, nggak ada orang yang terlalu suka gitu. Akhirnya kan dia nggak punya modal, nggak punya buat expand, buat terus berjalan dan lain-lain gitu. Nah disitulah kemudian bagusnya sih nggak follow gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba itu ngelewat dan kita lihat, nggak apa-apa kita lihat, tetapi dengan niat tadi, untuk ibrohnya gitu. Hanya kalau kita follow dan lain-lain akan membuat dia menjadi besar. Nah itulah yang jadi kontribusi juga, itu dan inilah yang jadi apa istilahnya jadi dosa jariah akhirnya. Jadi jariah ya? Jadi jariah karena karena kita ikut follow dia. Kita ikut follow dia dan dia terus menerus kan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Nah, iya, aku bilang jadi harus hati-hati kita. Kenapa ya di dalam Islam ada yang namanya istilah godul basor. Godul basor itu menundukkan pandangan bukan untuk permasalahan hanya syahwat. Jadi kan kadang-kadang orang hanya lihat tundukan pandangan tuh hanya untuk masalah-masalah syahwat gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi juga salah satunya tadi bagaimana kita menundukkan pandangan terhadap apa? Terhadap yang akan membuat
menjadi negatif atau menjadi masif lah keburukan itu di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi kayak misalnya kita daripada kemudian kita beli satu dulu sih ya majalah yang kemudian bisa membuat orang-orang atau anak-anak kemudian menjadi ikut pornografi dan lain-lain gitu, daripada kita ikutan ini ya mendingan nggak usah. Daripada kita follow ini mendingan nggak usah. Yang gitu-gitu aja sebetulnya. Seringkali akhirnya kita juga memilih, sekarang pasti Mbak Fenita begitulah ya. Memilih produk juga hati-hati, artinya kan memilih baju juga hati-hati, memilih ini hati-hati. Nah itulah sebetulnya masuk ke dalam sesuatu yang syariah itu seperti itu. Yang syar'i itu seperti itu. Jadi kita mulai semuanya di hati-hati. Harus benar-benar gitu. jadi lebih berhati-hati Ya. ya kan. Salah satunya ini ketika ulama kan ditanya bahwa sebetulnya takwa itu seperti apa sih? Taat itu, orang-orang bertakwa itu seperti apa? Kata Rasulullah, takwa itu seperti orang berjalan di jalan yang penuh duri. Jadi kalau orang berjalan di jalan penuh duri, Nadira kalau jalanannya penuh duri gimana jalannya? Sakit, pincang. Hati-hati ya. Ya ngapain di durinya diinjak? Iya. Berarti Oh jalannya iya, gimana? betul. Hati-hati, jinjit-jinjit, hati-hati, Cari yang pilih-pilih. ada Hindarin. Jadi jangan sembrono kemudian jalan begitu. Nah orang yang bertakwa adalah orang yang seperti itu, yang hati-hati. Banyak durinya nih gitu di kehidupan kita ini gitu. Kang punten ya ampun, saking serunya nih tadi ngobrolin ini. Aku mau manggil Boim dulu ya Kang, soalnya tadi katanya dia mau ngadu sesuatu sama Kang Erik. Oh, Bentar ya, aku ngadu panggilin apa, dulu. Boim? Nggak tahu Kang, tadi kayaknya agak sedih banget. Bentar Oh, ya, gitu. Teh, Oke, aku oke, panggil oke. dulu ya temen aku. Oke. Bentar ya Kang, aku panggil dulu. Assalamualaikum. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boim nih Kang. Ada mau apa curhat. Boim? Oh ini tadi katanya mau curhat. Iya, Boim. Coba Mukanya mau sampai curhat sedih apa banget sih? sih. Ngapain? Kenapa Boim bulan puasa sedih-sedih begini? Tahu ih. Lapar ya? Iya, itu nomor satu. Nomor satu. Ya. Heeh. Ya, Nomor kenapa, dua Boim? aus. Aus, iya. Nomor 3? Ini yang mau disampaikan sama Kang Erik. Kang, Iya, kenapa? maaf nih ganggu Teh Vanita obrolannya juga sama Kang Erik. Aku mau ngadu Kang. Kenapa? Aku diomongin orang-orang di belakang, digibahin. Diomongin sama siapa? Ya orang-orang sini, kantor sini Kang. Oh, emang kenapa Mas Boim? Ya kan aku orangnya nggak suka diomongin di belakang ya. Masalahnya di belakangnya tuh jaraknya deket banget, jadi aku denger gitu kan. Kalau agak jauhan kan aku nggak denger, jadi kan nggak mungkin bete kayak gini Kang. Oh jadi kamu denger langsung gitu? Langsung. Jadi gini nih Teh. Berarti di Ceritanya belakang gini, sama kayak ngerasa di depan gitu? Betul, jadi mendingan ngomong depan langsung. Masalahnya juga Kamu itu yang harusnya pindah aja ke depan. ya harusnya muter badan aja ya begini ya. Ngapain jadi di ada belakang? pada Lu ngapain di belakang? Kang, Iya. tahu nggak yang diomongin apaan? Apaan? Masa bilang katanya aku jelek. Kenapa lahnya setuju? Emang setuju kan kalau kayak gitu? Kenapa jadi saya? Erik bisa senyum-senyum tuh. Tuh kamu juga ikutan senyum. Gini Boim. Pertama Boim, untuk orang-orang ini buat kita semua nih, buat orang-orang yang digibahin. Ya, pertama adalah jika seandainya itu tidak benar, tabayun, klarifikasi. Ini masalahnya bener gimana Kang? Nah, jika seandainya itu benar, Iya. ini benernya bukan benar yang jelek ya. Tadi benernya sesuatu yang kita kerjakan yang tidak baik itu sebagai peringatan buat kita supaya kita itu berubah gitu. Boim tahu nggak sih sebetulnya kalau gibah itu apalagi di bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan. Itu boleh nggak sih Nah Kang? itu terus membatalkan puasa nggak? Tuh kan Sampai langsung bareng nih. kompak kita. Kita sampai bareng. Soalnya itu lumayan meresahkan loh Kang. Apalagi kalau kita bukber ya Teh. Iya bener. Kan bukber tuh kan ngumpul. Betul, udah temanya tuh udah bukber gitu ya, buka bersama, terus belakang Terus tuh kata udah dia gini, kan udah buka jadi nggak batalin puasa. Udah kadang sampai gini, alhamdulillah. Jadi gimana udah buka tuh hitungannya. Puasa ngomongin orang. Gibah itu di luar bulan Ramadan aja Nggak boleh. Allah sudah nggak suka. Dengan kalau kita lihat ayatnya, ayakula ahadukum ayuhibu ahadukum ayakula lahma akhihi. Jadi artinya apakah kalian itu suka makan bangkai saudara kalian sendiri? Paham nggak?
Jadi gibah itu gini ya. Nih, kalau ayatnya saya bacain dari mana nih? Tengah apa dari awal? Dari awal aja. Ya Dari ayyuhalladzina dari apa nih? Gini. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsmun. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dhum ba'dhu. Baru tadi itu. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi. Gitu ya. Maitan fakarihtumu. Artinya orang yang beriman jangan kalian itu banyak prasangka. Nah, jadi prasangka itu sebetulnya inna ba'dadh-dhoni ismun, ada dosa dari sebagian prasangka. Apa itu? Yang suuzon tadi. Yang suuzon. Jadi kalau orang berprasangka gitu, nih kayaknya nih Boim nih begini-begini, itu terlalu banyak prasangka, ketika kita masuk ke suuzon padahal enggak, itu jadi dosa. Ya kan? Nah, kemudian wala tajassasu wala yaqtab ba'dhum ba'dhu. Jangan kalian tajasus. Tahu nggak tajasus apa? Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang, ngepoin orang dengan mencari kesalahannya. Oh iya, benar-benar. Kan banyak sering, misalnya Fenita Ari nih, gue bukain, kepoin aja. Apa aja gitu, pokoknya nyari Mana yang jeleknya, mana yang salahnya, nah gitu. Nah, Iya. jangan kata Allah, kenapa? Karena manusia itu al insanu makhluk khoto wanisan. Jadi yang namanya manusia itu penuh dengan apa? Dengan lupa, dengan salah, khilaf, betul nggak? Pasti dari kita semua ada salahnya, nggak mungkin nggak. Nah, ketika dia udah tajasus pasti ketemu kan kesalahannya apa. Kemudian wala yaktab ba'dun ba'du, dan jangan kalian gibahin itu kata Allah itu. Jadi jangan kalian itu prasangkanya banyak, pengen kepoin orang, kepoin yang kemudian kesalahannya dia, kemudian udah dapet, kemudian kalian gibahin, jangan. Kenapa? Karena, nah ini tadi yang saya bilang, ayuhibu, apakah kalian senang ahadukum ayakula lahma akhi, apa kalian senang makan daging bangkai saudara sendiri? Kenapa daging bangkai? Pernah nyium bangkai nggak? Kecium baunya. Iya, bau banget Kang. Sih, Kang. Nggak mau bersihin. Nah, bangkai itu kan busuk banget, baunya aja kita mau muntah, betul nggak? Nah, sekarang bayangin kalau kita makan, kita lewat aja baunya udah busuk banget, kita mau muntah, apalagi disuruh makan kan pasti nggak mau. Itu baru bangkai binatang, apalagi ini bangkai orang, Saudara sendiri. saudara sendiri, coba bayangin. Sejijik itu, makanya hukuman dari orang yang gibah itu, hukumannya akan kamu rasakan sejijik itu. Tuh, Nat. Nah, coba minta lagi ya. Kang, tapi ini gimana nih? Kan kita udah tahu nih ya bahwa sejijik itu gitu ketika kita melakukan perbuatan itu. Tapi kan terkadang karena udah jadi sesuatu yang habit, sesuatu yang jadi biasa. Terkadang tuh kayak bingung antara ini termasuk gibah atau udah ngobrolan biasa. Ya kayak udah nggak ada bedanya Udah kayak gitu nggak ada kan. bedanya gitu kan. Nah, itulah. Ngerubah mindsetnya itu gimana tuh Kang? Itulah yang saya mau tanya ke Mbak Venita ini gitu. Jadi gimana Mbak Venita bisa seperti ini yang lepas dari pertama? Karena susah Luar biasa loh. Pertama lepas dari acaranya. Benar. Yang kedua jangan cuma acara doang dong kan gitu. Iya. Gimana tuh cara lepasin supaya kita nggak gibah? Nah, tipsnya gimana? Kalau nggak salah suaminya juga tukang gibah. Ini termasuk gimana nih Kang? Ini termasuk gini kan? Karena nggak ada. Nggak ada di sini. Jadi tadi apalagi di bulan Ramadan. Oh iya. Wah, di luar bulan Ramadan aja Betul. nggak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan itu kan bulan yang dimuliakan. Betul. Bayangin gini, kalau kita masuk ke dalam masjid, itu kan tempat yang dimuliakan. Gak berani dong orang melakukan kemaksiatan dan lain-lain dalam masjid, karena ini kan tempat yang dimuliakan. Nah, ini bulan yang dimuliakan. Waktunya benar. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya jangan sampai sesekali terbersit untuk apa? Untuk melakukan kemaksiatan dosa di bulan Ramadan. Gitu. Kenapa nangis Nadira? Sedih aku. Enggak lah Boim, kamu suka ngarang-ngarang nih Kang. Tapi tadi gimana tuh tipsnya nih? Mbak Venita dong. Oh aduh ya Iya Allah. loh. Saya mah masih belajar kan, karena balik lagi ya, tetap pasti kita tuh nggak bisa luput dari kesalahan namanya manusia. Tapi ya gimana caranya kita untuk mencoba untuk merubah. Kalau saya sih awal-awalnya itu melepas circle tersebut. Karena Jadi apapun orang yang sering ngomongin kita keluar gitu ya. betul. Kita karena- menarik diri ya. menarik diri karena apapun itu saya pas waktu memutuskan untuk itu pun waktu mau berhijab pun saya berpikir apa kira-kira circle yang mungkin saya harus lepasin dulu karena kalau saya nggak lepasin untuk menuju ke situ pasti akan susah gitu. Jadi ya pertama ya itu circle dari apa yang kira-kira memberatkan saya. Tapi teman-teman yang dilepasin itu circle-nya dia mengerti atau tidak mau mengerti? Alhamdulillah sih karena
ini urusannya pekerjaan sama personal beda. Jadi alhamdulillah secara personal sih masih baik-baik aja. Iya, Cuma masalah pekerjaan ya itu dilepasin dulu lah gitu. Karena kan pekerjaan ini gurih nih istilahnya gitu iya, kan. Udah kerjaannya begitu terus dapat duit gitu kan. Nah, jadi ya coba di situ dulu. Alhamdulillah ketika dari situ pelan-pelan emang jadi lebih berasa lebih nikmat juga ya kan. Ngejalanin hidup tuh benar yang tadi tidak penuh prasangka. Terus tidak juga membanding-bandingkan diri dengan orang. Jadi udah mulai nggak kepoin orang, males gitu. Kalau dulu kan kita bersaing terus ya, bawaannya tuh kayak misalnya kayak syuting gitu. Kok dia udah dapat ini aku belum. Terus misalnya kok dia lebih banyak atau apa episode-nya atau apa. Kayak selalu ada iri hati Dan atau apa. ukurannya gitu. dunia banget. Ukurannya dunia banget. Karena kita nggak bisa ngukur setiap di atas langit katanya ada langit Iya, lagi kayak betul. istilah kayak gitu. Jadi ya kalau sekarang tuh kayak nikmatin aja. Kalau misalnya ada apapun yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, insya Allah kan Allah akan ngatur semua. Mungkin Allah pengennya kita seperti itu gitu. Kan prasangka itu ada macam-macam ya, kan ya. Istilahnya kita ngerasa baik, ternyata Allah baik untuk kita gitu. Iya, husnuzon sama Allah itu penting sekali. Jadi berprasangka terus saya baik. Terus kemudian gimana perasaannya? Kelihatannya udah wah ini nih petnya saya tuh seperti ini gitu ya. Terus karena udah keluar dari urusan-urusan yang dulu, sekarang yang ingin dibangun ke depan tuh apa sih? Pengennya lebih bisa istiqomah itu kan, karena kenikmatannya itu memang beda ya. Mungkin kalau misalnya dulu tuh nggak paham gitu ya, apalagi ketika Mas Ari ngajakin yuk kita belajar agama bareng atau apaan sih so suci lah apa segala macam dulu. Tapi ketika emang harus nyemplung istilahnya gitu, tahu nikmatin ternyata ya Allah apa ya kenikmatan yang dulu yang kayaknya tuh harus gimana kayak lepas aja gitu, kayak di sini kayak ya. Masya Allah pengen apalagi yang belum kayak kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk datang ke rumahnya gitu ya, umroh lagi gitu, seneng banget gitu kayak selalu ada cerita baru lagi. Apalagi tuh sama-sama sama Mas Ari, iya, sama anak-anak gitu. Sama anak-anak, jadi kayak apa ya, selalu kayak ada new chapter lah gitu. Kayak ada sesuatu yang baru yang kayak kayak harus nyobain ini lagi deh, nyobain itu lagi deh gitu. Kayak apa ya, ilmu aja kan nggak selesai-selesai ya. Kayak kita misalnya ngebedah bicara tentang buku yang Allah kasih ke kita gitu, Al-Quran. Itu aja nggak selesai-selesai, ngafalin aja ya Allah susah banget rasanya gitu kan. Jadi pengen ya Allah mudah-mudahan dikasih kenikmatan, keimanan. Amin. Kayak bulan Ramadan. Kayak bulan Ramadan kita berhaus-haus, berlapar-lapar, menahan semua keinginan-keinginan yang kurang bermanfaat dan lain-lain. Sepertinya sulit, tapi ketika kita yakin ini di jalan Allah dan Allah ridho, nikmat banget kan gitu. Itu dia. Itulah kehidupan gitu. Betul. Apalagi kita ngejalanin ini, kita mintanya cuma ridhonya Allah ya kan. Iya. Oke kan, kayaknya aku juga harus pamit nih, Ngamboim, Nadira juga. Biasa suami kan kita sebagai istri kan, ini apalagi bulan puasa kayak bulan Ramadan, anak-anak minta kolak, minta ini, minta itu. Bapaknya apalagi makin banyak permintaan. Listnya udah banyak. Listnya udah banyak kan. Kalau bulan puasa tuh kayaknya semua mau dibeli gitu. Semua mau dimakan gitu kayaknya. Bener. Jangan bosan-bosan ya main sini ya. Aduh, pengen nanti diundang lagi ke sini atuh. Iya dong. Iya, Teh Melita. Biar Kita happy banget. bisa silaturahmi lagi. Oke. Kang, aku punten nih nganterin Oh iya. teteh. Ya, hati-hati ya. Ada Kang, Terima sehat terus ya kasih. Kang. Makasih ya. Boim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ke pantry. Kasih ya pencerahan. Jangan lain kali jangan kemudian terlalu dipikirin orang-orang bicara gitu, belum tentu bener. Iya, makasih Ya. ya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bin, aku mau cerita deh. Asal kamu tahu ya, bom ini makannya banyak banget. Padahal nih, di sana kan masih banyak tamu. Kalau misalkan yang lain gak kebagian gimana coba? Boim. Apa yang gak kebagian? Kalian ngomongin apa sih? Mana Dira? Kebeneran Mbak kesini. Nih ya, saya mau laporan Mbak. Kalau menurut saya nih, Boim ini keterlaluan banget deh Mbak. Masa dari tadi bolak-balik ngambil takjil? Udah gitu banyak banget. Weni, itu tadi saya yang suruh. Karena sebagian besar tamu kita itu kan orang tua, jadi nggak mungkin disuruh antri kan. Kasihan kan kalau disuruh antri. Makanya saya minta tolong sama Boim untuk bawain makanannya. Oh gitu ya. Iya. Tahu nggak? Ini yang lagi kalian lakuin ini itu namanya gibah loh. Kata Kang Erik, gibah itu dosanya sama besar kayak dosa syirik loh. Oh, emang Ferry ngomong gitu ya? Iya, aku dengar sendiri kok Kang Erik ngomong waktu tausiah.
Karena gibah itu bisa menurunkan kredibilitas nama baik seseorang yang kalian gibahin. Padahal kan itu belum tentu benar. Ini kayak Boim kalian bilang rakus, tapi kan saya yang nyuruh ngambil makanannya. Aku nggak mau berdosa Mbak Nadira. Lagian kamu, Weni lagi ngegibah kok kamu malah ikutan. Diem aja lagi, bukannya dibilangin temennya. Iya, aku tadi mau stopin Weni. Tapi, maaf ya Mbak Nadira. Kayaknya Weni nggak sikat gigi ya. Aku dari tadi pusing banget cium bau nafas Weni pas lagi gibah. Weni, makanya Weni, kamu biasakan kalau sesudah makan sahur itu kamu harus sikat gigi pakai pasta gigi Pepsodent Herbal. Nah ini tuh bagus banget Wen, karena kandungannya itu ada daun sirih, jeruk nipis, dan juga garam yang bisa membantu kita untuk merawat gigi dan mulut, dan juga bisa membuat mulut kita lebih adem, terus juga bisa membuat nafas kita lebih segar selama 18 jam meskipun kita sedang berpuasa. Wih, makasih ya Mbak. Nanti aku pakai deh setelah buka puasa dan setelah sahur. Ya udah ya, jangan gibah lagi. Iya Mbak. Kasian lo Boim, dia nggak salah apa-apa padahal. Ya, sahabat menyebutkan bahwa lisanul aqli wara'a qalbihi wa qalbun al ahmaq wara'a lisanihi. Oh, ini menarik sekali ya. Jadi lisannya orang yang berakal ya itu di belakang hatinya. Tetapi hatinya orang yang bodoh itu berada di belakang lidahnya. Artinya apa? Kita itu kan mesti dituntun oleh hati. Segala sesuatu itu kalau seandainya hati yang bicara, ya, hati yang penuh kelapangan, hati yang qalbun salim, itu akan kemudian memberikan lisan yang, perkataan yang keluar dari lisan yang baik. Ya, karenanya tadi disebutkan bahwa lisanul aqli, lisan orang yang berakal itu di belakang hatinya. Jadi nggak mungkin lah dengan lisannya dia menyakiti hati orang misalnya gitu. Nah, tetapi kalau orang-orang yang kemudian tadi ya, orang-orang yang dia itu punya hasrat memuaskan keinginannya, atau kemudian orang-orang yang ego ya, yang
sasu wala yaqtab ba'dun ba'du. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi intinya bahwa orang yang beriman jangan kalian terlalu banyak prasangka. Karena ada dosa dari sebagian prasangka. Ya suudon tadi. Jangan kalian tajasus, jangan kalian kepoin orang, mencari-cari kesalahan orang. Ya, yang kemudian setelah kalian dapatkan kesalahan orang dan kemudian kalian gibahin. Kalian sebar, kalian share, kalian viralkan. Ya. Yang membuat apa? Membuat orang tersebut kemudian tersudutkan, orang itu malu dan lain-lain. Yang hanya memuaskan diri kalian sendiri. Yang akhirnya apa? Allah kemudian tegaskan, apakah ayuhibbu kalian itu menyukai ayakula lahma akhihi, makan daging bangkai saudaranya sendiri. Coba bayangkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang namanya dosa gibah itu akan dibalas dengan apa? Coba, bangkai. Pernahkah kita mencium bangkai? Bau sekali, busuk sekali. Menciumnya saja kita sudah tidak mau, apalagi memakannya. Itu baru bangkai binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ini bangkai manusia, saudaramu sendiri yang kau gibahkan, kau makan itu bangkainya. Na'udzubillah min dzalik. Betapa menjijikannya, betapa tidak bisa kita kemudian membayangkannya hal seperti itu. Nah, karenanya jangan kita biasakan, jangan kita dawamkan, dan jangan kita support acara-acara gibah, gitu. Ya, karenanya jadilah orang yang tidak menjadi kontributor, tidak berkontribusi terhadap dunia gibah yang sampai akhirnya menjadi industri yang sangat besar, rating yang sangat tinggi, gitu kan. Karena berbahaya, dosanya na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Ya, dan mudah-mudahan dengan kesadaran seperti ini, apalagi di bulan Ramadan, ya, jangan sampai kita menodai kesucian bulan Ramadan dengan bergibah yang bukan hanya menggugurkan atau menghilangkan pahala puasa Ramadan, tetapi juga akan menambah dosa-dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Hindari gibah, jauhi, dan jangan menjadi orang-orang yang berkontribusi di dalam permasalahan gibah. Ya, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mendengarkan. Saya Yusuf dari Taufik Islam. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.